Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robi Abdul Rahman. Di sini saya bakal menjelaskan tentang perbandingan sistem terpusat versus terdistribusi, transparansi, dan konsistensi data. Ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu TS Sistem Terdistribusi. Sistem terpusat atau centralized system. Definisi sistem terpusat adalah sistem di mana semua pemrosesan data, penyimpanan, dan kontrol dilakukan oleh satu komputer pusat atau server. Klien workstation hanya berfungsi sebagai terminal yang mengakses sumber daya dari server. Contoh, satu, sistem di perbankan tradisional di mana semua transaksi diproses oleh server pusat. Dua, aplikasi berbasis mainframe seperti sistem reservasi tiket pesawat lama. Tiga, database terpusat seperti MySQL atau Oracle yang diakses oleh banyak pengguna dari satu lokasi server. Ini kelebihan dan kekurangan dari sistem terpusat, yaitu satu, mudah dikelola dan diamankan karena semua data terkonsentrasi di satu tempat. Dua, konsistensi data tinggi karena tidak ada replikasi data di banyak lokasi. Ketiga, biaya pemeliharaan lebih rendah jika skalanya kecil. Kurangannya single point of failure, jika server pusat rusak, seluruh sistem bakal mati. Yang kedua, bottleneck atau kemacetan. Banyak permintaan dapat membebani server. Yang ketiga, terakhir, skalabilitas terbatas. Sulit menambah kapasitas tanpa mengganti server utamanya. Berikutnya yaitu sistem terdistribusi atau distribute system. Definisinya yaitu terdiri dari beberapa komputer atau node yang terhubung dan jaringan dan bekerja untuk menyelesaikan suatu tugas. Data dan pemrosesan tersebar di berbagai lokasi. Contohnya seperti blockchain atau Bitcoin atau Ethereum. Data disimpan di banyak node secara terdesentralisasi. Yang kedua yaitu cloud computing atau AWS, Google Cloud, layanan komputasi tersebar di berbagai server global. Yang ketiga yaitu distributed database, Cassandra, MongoDB, data direplikasi di beberapa server untuk kecepatan dan keandalan. Berikutnya, nah ini yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem terdistribusi. Tadi yaitu satunya fault tolerance, tahan kegagalan jika satu node mati, sistem tetap berjalan. Yang kedua, skalabilitas tinggi, mudah menambah node untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kinerja lebih cepat karena beban kerja dibagi ke banyak komputer. Dan kekurangan di bawah ini, kompleksitas tinggi, sulit mengolah sinkronisasi dan konsistensi data, biaya jaringan yang tinggi, dan keamanan yang lebih rentan. Serangan bisa terjadi di banyak titik. Itu penjelasannya. Berikutnya yaitu transparansi dalam sistem terdistribusi. Yaitu dalam sistem terdistribusi merujuk pada kemampuan sistem untuk menyembunyikan kompleksitas distribusi dari penggunaan dan aplikasi, sehingga sistem terdistribusi terasa seperti sistem tunggal yang terpusat. Tujuannya yaitu menyederhanakan pengembangan dan penggunaan sistem dengan menyertakan detail teknis seperti lokasi data, replikasi, dan atau paralelisasi. Dan ini jenis-jenisnya, yaitu satu, transparansi akses, dua, transparansi lokasi, ketiga, transparansi replikasi, empat, transparansi migrasi, kelima, transparansi paralelisme, yang keenam, transparansi gagal, tujuh, transparansi performa. Berikutnya, penjelasan dari 7 jenis tadi, yaitu satu, penggunaan tidak perlu tahu di mana sumber daya atau data komputasi berada seolah-olah semuanya lokal. Yang kedua, penggunaan tidak perlu mengetahui lokasi fisik sumber daya, misal seperti atau node penyimpanannya. Dan ketiga, yaitu penggunaan tidak menyadari bahwa data atau layanan direplikasi di beberapa node untuk meningkatkan keandalan dan kinerja. Dan keempat, yaitu sumber daya, misalnya proses satu data dapat dipindahkan tanpa mengganggu penggunanya. Dan kelima, beberapa pengguna dapat
mengakses sumber daya secara bersamaan tanpa konflik yang terlihat. Dan keenam, sistem dapat menyembunyikan kegagalan sebagai komponen dan tetap berfungsi. Ketujuh, sistem mengoptimalkan kinerja tanpa memerlukan intervensi pengguna. Berikutnya yaitu contoh kasusnya, contoh kasus penerapan. Kasusnya yaitu layanan streaming atau Netflix. Satu yaitu transparansi akses dan lokasi. Pengguna tidak tahu server mana film disimpan, mungkin di AWS, CDN lokal, dan lain-lain. Yang kedua, transparansi replikasi, konten direplikasi di banyak server global untuk mengurangi latensi. Yang ketiga yaitu transparansi kegagalan jika satu data center mati, kemudian dialihkan ke server lain tanpa gangguan. Yang terakhir yaitu transparansi paralelisme, yaitu jutaan pengguna dapat menonton konten yang sama tanpa bentrok, lebih tepatnya berkonflik. Berikutnya yaitu konsistensi data dalam sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi mengacu pada properti di mana semua node dalam sistem memiliki pandangan yang sama terhadap data. Meskipun terjadi pembaruan secara paralel atau kegagalan sebagai sistem, tujuannya ialah memastikan bahwa setiap pengguna yang mengakses data di node ini akan melihat nilai yang benar dan terbaru. Dan ini yaitu strategi untuk mencapai konsistensi data. Satu yaitu model konsistensi, yaitu strong konsisten. Setiap membaca atau read akan mengembalikan nilai terbaru yang ditulis. Contoh seperti database relasional, SQL, PostgreSQL dengan transaksi ACID. Yang kedua yaitu protokol replikasi. Data diupdate di semua replika sebelum transaksi dianggap selesai. Contoh seperti database perbankan atau strong consistency. Berikutnya yaitu 3, mekanisme pembaruan data. Two-phase commit atau two-PC atau two-phase lah. Protokol distribusi untuk memastikan semua node setuju atau commit atau membatalkan board transaksi. Contohnya seperti Google Spanner. Yang terakhir yaitu conflict resolution. Last white points. Itu singkatannya pembaruan terakhir berdasarkan timestamp yang menang. Contoh Apache Cassandra. Ini contoh kasus pertamanya yaitu e-commerce, manajemen inventory. Ini masalahnya, jika dua pengguna memesan item terakhir secara bersamaan di server berbeda, bagaimana mencegah overselling? Solusinya yaitu gunakan strong konsisten dengan 2 PC atau PC stick monkey. Contohnya seperti Amazon dengan menggunakan DynamoDB dengan transaksi ACID untuk stok produknya. Kedua contoh kasus keduanya yaitu layanan chat pada Telegram dan WA. Masalahnya tuh seperti bagaimana memastikan pesan terkirim ke semua device pengguna dalam urutan yang benar. Solusinya menggunakan casual konsisten untuk menjaga urutan pesan. Contohnya seperti Firebase Real-Time Database, menyingkirkan pesan berdasarkan timestamp berurut waktunya. Dan ini kasus terakhir yaitu kasus ketiga, sistem pembayaran digital atau blockchain. Masalahnya bagaimana memastikan semua node dalam jaringan memiliki ledger yang sama. Solusi gunakan konsensus algoritma atau proof of stake. Ada 2 sebutan untuk validasi transaksi. Contohnya seperti Bitcoin atau blockchain mencapai eventual konsisten melalui mining. Oke, sekian itu jawaban dari saya untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu sistem terdistribusi. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.